Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputusnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Yang dengan nikmat iman Islam inilah mudah-mudahan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang ad-du'a'u ba'da tasyahhudil akhir wa qabla salam. Berdoa setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum kita mengucapkan salam. Di dalam solat ada dua tempat yang mustajab. Ketika seorang yang solat dia berdoa kepada Allah SWT, maka di situ akan dikabulkan doanya. Yang pertama adalah saat ketika kita sujud.
saat ketika kita sujud, di situ waktu yang ijabah. Pada saat dimana dia berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan saat sujud. Sujud yang mana? Sujud yang mana saja, bukan yang terakhir saja. Cuman kadang orang ngambil sujud yang terakhir yang panjang. Padahal sujud yang mana saja, baik di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kalau ada yang 3 rakaat atau yang keempat, itu semuanya apa? Memiliki doa yang mustajab ketika dia apa? Bersujud. Jadi tidak harus di sujud yang pertama, tidak harus sujud yang terakhir. Kadang yang terakhir panjang gitu ya. Boleh di sujud yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita tasyahud akhir, maka di situ kita disunahkan untuk berdoa. Tasyahud akhir sebelum salam. Habis kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus kita membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Baru setelah itu masuk kepada doa. Habis apa? Membaca selawat masuk kepada apa? Doa. Sehingga para ulama mengatakan yustahabbud du'a ba'da tasyahudi wa qabla salam bima sya'a min khairid dunya wal akhirah. Disunahkan berdoa setelah membaca tasyahud tadi, wa qabla salam, dan sebelum dia memberi salam. Sebelum dia memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu apa? Disunahkan berdoa dengan doa yang apa saja yang dia inginkan untuk kebahagiaan dunia atau juga akhirat. Boleh. Kenapa? Karena ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahumut tasyahhud summa qala fi akhirih. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan sahabat-sahabat lainnya tentang doa-doa yang diajarkan. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan summa linakhtar minal mas'alati ma nasya'u, rawahu Muslim. Kemudian hendaklah dia pilih dari doa yang dia minta, apa yang dia kehendaki. Jadi tinggal pilih saja. Dan doa-doa ini adalah sunnah berarti, tidak wajib. Jadi doa-doa itu apa? Sunnah. Jadi tinggal kita memilih doa mana saja yang kita minta. Dan saat kita berdoa ini di dalam tasyahud tidak diperlukan untuk angkat tangan. Padahal kita kan di dalam berdoa kan diperintahkan untuk apa? Mengangkat tangan. Tapi di dalam doa ini tidak perlu mengangkat apa? Tidak mengangkat tangan. Karena ada doa-doa, jadi ada doa disebutkan oleh para ulama. Pertama doaul ibadah. Yang kedua adalah doaul mas'alah. Doaul mas'alah adalah doa di mana kita meminta, kemudian kita mengangkat tangan. Kemudian apa? Kita mengangkat tangan seperti kalau kita berdoa dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kita apa? Mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan seperti ini. Ada lagi doa yang dikenal dengan doaul ibadah, di mana ketika kita membaca itu mengandung kalimat doa. Seperti di dalam sholat tadi. Saat kita apa? Setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, ya, itu apa? Berdoa tanpa kita mengangkat tangan. Namanya doa apa? Doaul ibadah. Atau kita masuk masjid umpamanya, kan kita masuk masjid disunahkan untuk apa?
berdoa, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Langsung aja. Atau kita masuk ke WC umpamanya. WC. Kan kita diperintahkan apa? Untuk berdoa. Itu namanya doaul ibadah. Dengan baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi enggak perlu habis masuk di siapa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika, enggak perlu. Baca aja Bismillahi Allah. Itu namanya apa? Doaul ibadah. Doa juga, cuman namanya disebut apa? Doaul ibadah. Adapun yang mengangkat tangan itu apa? Doaul masalah. Jadi ada yang tidak mengangkat tangan, ada yang melalui mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya lebih tinggi lagi. Seperti saat Rasulullah SAW melaksanakan sholatul istisqa. Apa sholatul istisqa? Sholat minta hujan, di mana ketika Rasulullah SAW apa? Berdoa tinggi sampai kelihatan teriaknya, saking apa? Memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah SWT. Jadi ada beberapa cara mengangkat apa? Tangan. Ada yang tidak mengangkat tangan dalam berdoa, ada yang perlu mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya lebih tinggi lagi. Memang ada beberapa ada hadis yang menjelaskan tentang disunahkan kita mengangkat tangan di dalam apa? Berdoa. Di mana disebutkan innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah sungguh malu ketika seseorang itu berdoa dengan mengangkat tangan untuk tidak dikabulkan. Artinya di sini apa? Yang dimaksud adalah doaul masalah. Kemudian ya mas sekalian, wad doa'u ba'da tasyahudil akhir. Jadi doa setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam wa qabla salam mustahabbun mutlaqan. Jadi disunahkan secara mutlak. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita tinggalkan, walaupun sunnah, tapi jangan apa? Sama tinggalkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang ijabah. Sawa'un kana ma'suran au ghaira ma'sur. Sama saja doa itu yang ma'sur, yang memang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau yang tidak ma'sur, yang tidak diajarkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa? Namun kata para ulama, illa anna doa al-ma'sur afdalu. Namun doa yang ma'sur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Karena diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat yang pasti yang diajarkan itu apa? Kalimat yang bagus. Ya, di dalam apa? Berdoa tersebut. Salah satunya adalah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'in. Ini doa yang awal ketika tasyahud. Namun boleh juga ngacak-ngacak, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada doa di situ. Apabila salah seorang kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Jadi ketika selesai dari tasyahud akhir, maka seseorang hendaklah dia berlindung dari 4 hal. Apa saja? Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, siksa jahannam. Yang pertama itu. Ini pokok. Siapapun kita pasti tidak mau masuk neraka jahannam, maka kita berlindung. Maka kita apa? Berlindung. Ini pokok sekali. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabr, dan juga dari siksa kubur. Dari sini menjelaskan bahwa berarti di kubur ada siksa. Ada siksa kubur di kubur. Ya. Kalau di situ ada siksa, berarti di situ juga ada nikmat kubur. Ya.
Sama juga di ini. Kalau di neraka di adab jahanam, ya, adab jahanam, maka di sana ada nikmat surga. Ya. Maka kita minta kepada Allah SWT untuk apa? Bisa mendapatkan nikmat surga dan berlindung dari adab jahanam. Nah, di kubur ada adab kubur. Berarti di sana ada nikmat kubur. Salah satu yang bisa menyebabkan orang mendapatkan azab kubur adalah disebutkan dalam sebuah hadis, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kubur. Kemudian kata Rasulullah, ini 2 kubur ini yu'adzabani wa ma yu'adzabani bi kabir. Kata Rasulullah, ini 2 kubur ini sedang diadab dan tidaklah dia diadab dengan sebab hal-hal yang besar. Apa itu? Yang pertama, orang tersebut yamshi bin namimah. Yang pertama, orang yang ada di kubur ini selalu melakukan namimah. Apa namimah? Namimah itu suka ngadu domba. Gara-gara dia nih orang berantem. Kenapa suka ngadu domba nih? Dan yang kedua adalah la yastanji'u, dia tidak beristinja. Tidak beristinja, apa sih istinja? Dalam buang air kecil tidak beristinja. Maksudnya apa? Istinja itu enggak cebok, kalau bahasa kita apa? Enggak cebok. Kalaupun cebok juga enggak bersih. Jadi orang yang istinjanya enggak bersih saja bisa mendapatkan adab kubur. Nah, kita berlindung dari Allah SWT apa? Min adzabil qabr. Kemudian, jadi salah satu yang kata para ulama, doa seseorang itu yang kelihatannya, tanda-tanda doanya tersebut apa? Diterima oleh Allah SWT adalah dia gampang untuk beristinja dan dia tidak mau, dia apa? Dia tidak mau untuk melakukan namimah. Berarti orang tersebut apa? Memiliki tanda bahwa dia terlindungi dari Allah SWT dari adab apa? Kubur. Yang ketiga adalah wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah hidup dan mati. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian. Saat kita hidup, ujian. Begitu banyak ujian. Kita minta perlindungan dari Allah SWT. Dan saat mati, minta perlindungan dari apa? Fitnatil mamat. Fitnah ujiannya waktu mati. Artinya apa? Agar ketika kita mendapatkan ujian, ketika dikubur, dan salah satu ujiannya itu adalah ketika malaikat bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya. Maka kita jawab, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Ya. Jangan kita jawab yang lain. Jangan kita jawab, Rabb saya adalah si fulan, Rabb saya adalah si syekh ini, atau Rabb saya adalah siapa? Si ulama ini. Ya, itu nggak boleh. Karena itu makhluk. Dan itu bisa menjurus kepada apa? Kekufuran. Karena kita wajib mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Rabb kita. Raditu billahi rabban. Aku ridha bahwa Rabbku adalah Allah. Raditu billah, aku ridha Allah itu sebagai Rabban. Wa bil islami dinan, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kita. Wa bi nabi apa? Wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi kita dan rasul kita. Kita ridho. Ridho itu apa sih? Ridho itu senang. Kemudian jemaah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung dari kejahatan fitnah al-masihid dajjal, ujian al-masih ad-dajjal. Nanti dekat-dekat hari kiamat, salah satu bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat itu
Dajjal akan keluar. Dan Dajjal ini merupakan ujian yang paling besar terhadap umat Islam. Tidaklah ada nabi kecuali mereka sudah memberitahukan tentang akan datangnya nanti di hari apa? Hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat, seseorang yang namanya apa? Ad-Dajjal, yang akan menjadi ujian berat bagi apa? Manusia saat itu. Nah, ini 4 yang pokok. Yang apa? Yang kita baca saat setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Kemudian ada lagi bacaan lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mengatakan kana yada'u fis shalah. Kata Aisyah bahwa Nabi SAW senantiasa berdoa di dalam sholat. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Muttafaqun alaih. Jadi redaksinya hampir mirip, tapi ada yang berbeda ya, di akhirnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. 1. Wa a'udzubika min fitnatid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Ujian dajjal. Dan yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian hidup dan mati. Dan yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'sam, dari dosa. Jadi kita dari dosa itu harus apa? Berlindung. Wal maghram, dan kita juga berlindung dari maghram. Apa maghram? Dain, utang. Kenapa kita harus berlindung dari hutang? Karena hutang itu bahaya. Maka jangan gampang-gampang apa? Utang. Ini cuman sekedar apa? Sekedar untuk memperlihatkan dia hebat, utang. Biar apa? Biar kelihatan bagus itu. Nah ini apa? Jangan. Wal maghram. Kita minta perlindungan dari Allah SWT apa? Maghram, hutang. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, kita baca sama-sama ini yang pertama. Tentang bagaimana kita bertawud kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Ali radhiyallahu an. Kata Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah yakunu akhira ma yakulu bainat tasyahhudi wat taslim. Apabila beliau melaksanakan salat, adalah beliau di akhir ucapan antara tasyahud dan membaca salam adalah dengan berdoa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhir. Jadi hadis ini doanya adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan dulu. Kita nggak tahu kapan dulu, yang zaman-zaman dulu tuh. Itu kita minta ampun kepada Allah SWT. Yang kita udah lupa dah apa yang pernah kita lakukan. Zaman dulu,
zaman tempo dulu, itu apa? Kita lupa. Kita minta berdoa kepada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita apa yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Wa ma akhartu, dan apa yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Wa ma asrartu, dan apa-apa yang asrar, yang kita nggak tahu. Asrar itu apa? Yang rahasia. Bisa jadi ada sesuatu yang kita lakukan itu berdosa, tapi kita nggak tahu. Wa ma a'lantu, dan yang nampak. Yang nampak kita apa? Berlindung pada Allah SWT. Wa ma asraftu, dan apa-apa yang asraf, berlebih-lebihan. Dalam melakukan itu apa? Berlebih-lebihan. Kita berlindung kepada Allah SWT untuk apa? Kita minta ampun kepada Allah SWT. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidaklah engkau kecuali engkau lebih mengetahui dariku tentang hal itu. Jadi kita tidak tahu, dan Allah SWT apa? Lebih mengetahui tentang hal itu. Antal muqaddam wa antal muakhar. Engkau yang dahulu dan engkau yang akhir. Ya, ini salah satu daripada nama Allah SWT adalah wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal, yang akhir. Apa maksudnya? Huwal awwalu, dialah Allah yang awal, la awwala lahu. Allah tidak ada awalnya. Wal awwalu wal akhir, dan dialah Allah yang akhir. Maksudnya apa? La akhir lahu, yang tidak ada apa? Akhirnya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Jadi makna la ilaha itu maksudnya la ma'buda bihaqqin illallah, kata para ulama. Jadi jangan karena kata para ulama jangan kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang itu. Tapi apa? Tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Ya, ini terjemahan yang disampaikan oleh para ulama tentang la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Allah yang pantas untuk diibadahi. Kemudian dari hadis lain juga disebutkan, hadis dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, anna Abu Bakrin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an pernah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an? Yang disampaikannya itu adalah alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Bayangkan, sahabat minta diajarkan satu doa. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Salah seorang sahabat Nabi yang paling utama disebutkan oleh para ulama. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdulus Sahabah, sahabat yang paling utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Dia adalah orang yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana saja. Dialah orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit ditunjuk untuk menjadi imam sebagai pengganti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang ketika Rasulullah ingin dibunuh, dialah yang selalu apa? Melindungi. Itu namanya Pak Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang paling banyak memerdekakan budak. Tidaklah satu hari kecuali Abu Bakar As-Siddiq apa? Memerdekakan budak. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang kaya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq apa? Orang kaya. Termasuk salah satunya adalah apa? Bilal bin Rabah itu orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang dengan doa tersebut di dalam salatku. Jadi ajarkan aku satu doa yang aku bisa berdoa di dalam salatku. Qala, maka kata Rasulullah SAW, kul ya Abu Bakar, katakan Abu Bakar,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Ini salah satu doa. Isinya luar biasa. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu penuh dengan apa? Permintaan yang sangat luar biasa. Salah satunya Allahumma inni zalamtu nafsi. Pengakuan bahwa kita berbuat dolim. Ya Allah, sesungguhnya saya telah berbuat dolim. Zulman katsira. Kedzoliman yang sangat banyak. Jadi mengakui bagaimana kita pernah berbuat dolim dengan kedzoliman yang begitu banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidaklah yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Rabb, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min 'indik, ampunan dari sisimu. Kita minta ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warhamni, dan juga kita minta rahmat Allah, dan kasihanilah saya, rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, antal ghafur, engkaulah yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Ini salah satu apa? Doa. Coba kita baca sama-sama. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafuru ar-rahimu. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita pilih yang mana saja kita mau pakai. Tapi ini tentunya bagi orang yang sholat sendiri kali ya. Salat sunnah boleh. Tapi kalau yang sholat berjamaah, kita membaca doa ini, imam keburu apa? Salam. Atau imamnya baca doa ini panjang. Makmum nungguin, nih imam kapan salamnya nih? Sangkanya ini jangan-jangan imam ngantuk nih. Kenapa? Kok nggak salam-salam kan gitu? Padahal imam lagi baca apa? Doa tasyahud akhir gitu. Ya makanya apa? Yang bagus apa? Doa ini ketika kita sholat sendiri. Sholat apa? Sunnah di tengah malam dan lain sebagainya. Atau boleh juga kita baca apa doa, imamnya baca doa, makmum juga baca doa. Cuman kan nggak semuanya bisa. Kemudian ada hadis lagi dari riwayat Hanzalah. Disebutkan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Faidan huwa birajulin qad qada salatahu. Tiba-tiba ada seseorang yang udah selesai salatnya. Wa huwa yatashahhadu wa yaqulu, dan tiba-tiba ada seseorang yang sedang melaksanakan salat dan dia lagi bertasyahud maksudnya. Jadi ada orang yang melaksanakan salat dan dia apa? Bertasyahud. Wa yaqulu, dan orang tersebut mengatakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, kata Hanzalah ya. Kata Hanzalah, Allahumma inni. Jadi ada seorang nih, maksudnya cerita hadis ini, Rasulullah SAW masuk ke masjid. Tiba-tiba di masjid ada seorang yang sedang melaksanakan sholat, dan sholat itu apa? Dia bertasyahud. Lagi sholat membaca apa? Tasyahud. Habis membaca tasyahud, lalu orang tersebut membaca, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Ya Allah, siapa Allah? Ya Allah al-wahid. Allah yang wahid, yang ahad. Al-ahad, yang esa. Allah yang wahid, Allah yang ahad. As-samad, yang tempat menggantungkan hidup kita.
alladzi lam yalid, yang tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu kepada siapapun juga. Allah, tidak ada yang mirip kepada siapapun juga. Ahad. Antaghfirli, hendaknya engkau ya Allah ampuni aku, zunubi, dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkaulah al-ghafur, maha pengampun, maha penyayang. Nah, mendengar ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, qad ghufira, qad ghufira, qad ghufira. Sungguh orang tersebut sudah diampuni dosa-dosanya. Sungguh orang tersebut sudah diampuni dosa-dosanya. Sungguh orang tersebut sudah dia apa? 3 kali Rasulullah apa? Mengatakan begitu, qad ghufira, qad ghufira. Artinya apa? Orang yang membaca ini akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perlu enggak? Sangat perlu. Ya. Sangat apa? Perlu. Kenapa? Karena orang yang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia memiliki dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah at-tawwabun, mereka yang bersegera bertaubat, yang banyak bertaubat. Jadi tidak ada, oh saya sih orang yang suci, nggak ada. Kecuali para nabi dan rasul, Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh engkau ya Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan sudah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi orang kebanyakan nih, itu apa? Tidak terlepas dari dosa, dari kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang memiliki dosa dan kesalahan adalah yang at-tawwabun. Yang senantiasa apa? Bertobat. Sehingga jangan sampai kita menganggap enteng dosa. Walaupun dianggap, oh ini sih dosa kecil ya, Rin, nggak apa-apa kecil ini. Karena kata para ulama, las-saghair fil istimrar, walal kabair fil istighfar. Tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Tidak ada yang disebut dengan dosa besar kalau dia senantiasa minta ampun kepada Allah SWT. Jadi dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan banyak. Ya, sebagaimana orang nabung sedikit-sedikit jadi apa? Banyak. Jadi kalau orang nabung dosa itu juga sama. Lama-lama jadi apa? Banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, idza dzanaba ahadun dzamban, apabila seseorang melakukan satu dosa, maka ada satu titik noda hitam akan menempel di hatinya. Ketika dia melakukan dosa lagi, tambah lagi satu titik. Kalau dia melakukan dosa terus-menerus, maka lama-lama titik-titik itu akan menutupi hatinya. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, kalla bal rona. Sungguh itulah yang disebut ar-ron. Ron itu apa? Noda-noda hitam yang menutup hati. Disebabkan karena banyaknya apa? Dosa. Dan kalau noda-noda hitam ini menutupi hati, maka orang tersebut akan sulit untuk melakukan kebaikan, ibadah. Kenapa? Udah kebanyakan dosa. Ya. Nah, tapi kalau dia bertaubat, beristighfar, maka noda-noda hitam ini apa? Satu persatu rontok. Tahu gak rontok? Lepas sedikit, lepas lagi. Kalau dia bertobat dan
beristighfar, minta ampun pada Allah SWT. Jamaah sekalian, kita ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aib kita dengan banyaknya dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka aib kita dengan sebab dosa, wah, niscaya orang apa? Enggak akan dekat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib kita. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib kita, jangan kita buka-buka. Jangan kita ablakin, tahu gak ablakin aib kita. Kenapa? Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kalau dosa itu bentuknya bau, maka niscaya orang itu apa? Akan kebauan satu sama lain. Kenapa? Bau. Kenapa? Karena setiap orang pasti apa? Berdosa. Maka disitulah butuh kita untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini salah satu doa adalah antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Hendaklah engkau ampuni dosaku ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah antal ghafur, engkau maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Maka kata Nabi SAW, ghufira, qad ghufira, qad ghufira. Makanya kenapa sih orang sholat itu apa? Mendapatkan ampunan. Salah satu keutamaan orang yang sholat berjamaah itu disebutkan, dia mendapatkan doa dari malaikat. Orang yang berapa? Sholat berjamaah itu mendapatkan doa dari malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang itu. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tersebut. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah tobat orang tersebut. Jadi selama orang tersebut berada di masjid, selama itu pula malaikat senantiasa mendoakan untuk orang tersebut. Di masjid. Hadis itu apa? Di masjid, bukan di rumah, tapi apa? Di masjid. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, itu salah satu doa. Ada lagi doa yang disebutkan dalam riwayat Syaddad bin Aus. Adalah Nabi SAW mengatakan dalam satu doa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Rawahun Nasa'i. Kata Rasulullah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku minta kepadamu teguh di dalam urusan kita, teguh, tetap istiqomah dalam kebaikan kita. Jadi jangan sampai kita kebaikan itu apa? Anggot-anggotan. Tahu gak? Berbuat baik anggot-anggotan. Kalau lagi enak aja gitu. Sholat juga anggot-anggotan. Kalau lagi anggot, sholat. Kalau lagi datang anggotnya lagi apa? Nggak sholat. Jangan. Makanya kita minta kepada Allah SWT apa? As-sabat fil amri. Tetap teguh di dalam apa? Perkara kita dalam apa? Kebaikan. Gitu. Ngaji juga anggot-anggotan. Kalau lagi enak aja ngaji. Kalau lagi nggak enak ya udah di rumah aja deh. Lagi malas. Jadi tergantung anggot-anggotnya. Tahu nggak anggot-anggot itu? Ini bahasa siapa yang anggot-anggot itu? Jadi pokoknya istiqamah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal itu adwamuha. Adwam itu apa? Mudawamah. Continue. Walaupun sedikit. Tapi continue gitu. Ketimbang banyak, baca Quran banyak. Sehari bisa sampai 5 juz umpamanya. Terus akhirnya habis itu udah tinggalin aja. Enggak baca-baca Quran lagi. Itu namanya tidak mudawamah, tidak istiqomah. Nah, kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue. Baca Quran walaupun sedikit tapi setiap hari. Gitu. Jadi walaupun sedikit apa? Tiap hari. Ketimbang banyak tapi besoknya udah gak baca Quran lagi deh. Gitu. Maka lebih baik apa? Baca Quran tapi apa? Sedikit tapi terus menerus.
Kemudian kita lagi minta kepada Allah SWT wal azimata ala rusdi. Ya. Minta petunjuk. Azimatu ala rusdi apa? Minta petunjuk kepada Allah SWT. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku minta kepadamu ya Allah bersyukur di dalam nikmatmu. Kenapa? Karena kalau orang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, dia tidak ditambahkan nikmatnya. Tapi kalau dia bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, maka dia akan ditambahkan nikmatnya. Wa husna ibadatik. Juga kita minta kepada Allah SWT agar ibadah kita bagus. Jangan sampai ibadah kita itu ibadah yang gak bagus, yang cuma sekedar ibadah. Cuma sekedar gugur kewajiban. Habis itu gak dapat pahala. Sehingga apa? Capek-capekin doang. Kenapa? Cuman ibadahnya cuma sekedar gugur aja udah gitu. Nah, kita minta kepada Allah agar ibadah kita bagus. Apa sih ibadah yang bagus? Yang pertama, kita lakukan dengan akhlasuhum, yang paling ikhlas dalam berdoa, dalam beribadah. Yang kedua, wa aswabuhum, yang benar, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apa yang dituntun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu doa, itu ibadah yang paling bagus. Di luar itu, yang tidak diajarkan tidak bagus. Dalam sholat, cari ibadah tata cara sholat yang memang diajarkan Rasulullah SAW. Dari mulai takbir sampai salam, jangan melenceng. Kemudian wa as'aluka qalban salima, dan aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini bukan penyakit leper, Pak. Tapi penyakit hati ini maksudnya penyakit hati, penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit nifak, penyakit kiber, penyakit ria, hati. Itu semua penyakit hati tuh. Jadi bukan leper nih, penyakit hati. Penyakit itu apa? Ria. Kalau sholat, kalau ibadah ria karena orang. Kalau nggak ada orang, nggak sholat, kan gitu. Ada lagi sum'ah, ibadahnya agar didengar orang, biar ibadahnya populer. Sehingga kalau dia apa? Ibadah itu biar apa? Biar populer apa? Banyak sodakohnya di depan orang. Tapi kalau nggak ada orang sedikit umpamanya. Gitu. Ada lagi yang ujub. Hati-hati ujub. Ini penyakit hati nih, hati-hati yang harus kita berlindung kepada Allah SWT. Salah satunya apa? Ujub. Penyakit ujub itu apa? Merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri. Itu ujub tuh. Kayaknya nggak ada yang paling banyak baca Qur'annya di arah sini. Gue doang. Nah, itu namanya merasa kagum. Itu nggak boleh. Kayaknya nggak ada yang paling kuat tahajudnya kecuali gue. Nih masjid kalau nggak ada gue nih nggak bakalan berdiri kayak gini. Itu namanya apa? Ujub. Mengagumi ibadahnya sendiri itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu habis pahalanya tuh yang kayak gitu. Kemudian walisanan shadiqan, kita minta kepada Allah SWT lisan yang selalu benar. Kalau kita ngomong selalu benar, jangan sampai ngomongnya apa? Ngebohongin orang mulu, kesono kemari bohongin orang. Jangan. Makanya kita minta lisanan shadiqan, lidah yang selalu benar dalam berbicara. Wa as'aluka min khairin ma ta'lam, dan aku minta kepadamu ya Allah dari kebaikan yang engkau tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau tahu. Terakhir, wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang engkau ketahui. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak sekali ini. Ada salah satunya lagi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW, allamahu ayyakula hadza doa. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan Ibnu Mas'ud tentang satu doa. Apa itu? Allahumma alib baina qulubina wa aslih dzata bainina
wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, pertautkan antara hati-hati kami. Nih, hati-hati kita nih agar Allah Subhanahu wa taala pertautkan, alif. Ya, sehingga antara satu dengan yang lainnya di antara umat Islam itu memiliki rasa kasih sayang dengan ditaklifkannya, disatukannya hati kita oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada orang yang bareng-bareng duduk, bareng-bareng ada pertemuan, tapi hatinya belum tentu taklif, belum tentu terpaut. Sehingga antara kasih yang satu dengan yang lain belum tentu memiliki kasih sayang, rasa toleran dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya belum ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka sama-sama di dalam berjuang memiliki rasa ada keterkaitan hati, sehingga antara mereka dengan satu dengan yang lainnya itu saling kasih sayang, saling tolong menolong, saling membantu antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Jadi ketika Ansor kedatangan orang-orang Muhajirin yang dari Mekah, Ansor itu di Madinah, apa kata kaum Ansor? Yang nggak punya rumah silakan, saya punya rumah 2, ambil 1, tinggal situ. Yang nggak punya harta, saya punya harta, separuh saya kasih. Yang nggak punya macam-macam lah situ Itu karena punya keterpautan hati. Maka kita minta. Kemudian wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah di antara kami, hubungan kami perbaiki ya Allah. Jangan sampai antara yang satu dengan yang lainnya berantem dulu. Umat Islam itu kan kadang-kadang umat sesaudara Islam masih saudara Islam itu saling berantem, tapi ketika sama orang lain bisa bermesra-mesraan. Tapi sesama umat Islam mau konflik aja. Tuh lihat tuh di masjid kadang-kadang ini yang namanya masjid ya, di masjid saya lihat ada beberapa masjid itu seakan-akan masjid itu sebagai sumber konflik. Kadang antara pengurus dengan jamaahnya, kadang antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain, kadang antara pengurus dan jamaah dengan tetangga masjid, kadang antara jamaah yang satu dengan jamaah, ada aja gitu. Saya nggak tahu tuh kenapa bisa begitu. Padahal masjid itu kalau kita lihat sebagai sumber persatuan umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, membangun masjid di Madinah dengan masjid Quba. Dalam rangka untuk menyatukan semua suku-suku yang ada satu ke masjid. Makanya ketika sholat kan itu simbol persatuan. Simbol persatuan nggak sholat? Simbol persatuan. Di mana kita mengikuti imam yang satu, nggak boleh kita sholat di sini berjamaah, di sono bikin lagi, nggak boleh. Bareng semuanya. Suka nggak suka, ya imamnya dia, udah gue bikin sholat sendiri di belakang, nggak boleh, nggak sah inti. Ikutin aja siapakah imannya dia. Kan imamnya dia, enggak, tungguin dulu enggak. Yang kedua, imamnya takbir, jamaah semuanya ikut takbir. Kan satu itu. Imamnya salam juga. Jadi semuanya bareng. Ini menandakan masjid adalah simbol persatuan. Tapi sayang ketika keluar dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berantem lagi. Datang ketemu, tekuk muka, itu gak tekuk muka. Mukanya tekuk. Pas ketemu aja, tekukannya muka, melengos. Nah ini ada bahasa lagi. Tahu gak melengos bu? Melengos itu buang muka, padahal mukanya cuma satu dibuang. Tuh. Itu.
Padahal kita diperintahkan untuk ketika ketemu salam, tabassum, senyum. Ya. Kata Rasulullah, tabassumuka ila akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu apa? Shadaqah. Jangan cemberut aja ketemu teman. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian wahdina subulas salam. Tunjukilah kami ke jalan yang selamat ya Allah. Udah suruh ya? Ya Allah subhanallah. Ini sebetulnya masih panjang ya, tapi paling tidak ada beberapa poin yang kita amalkan dari doa-doa ini nanti ya. Biar kadang kita jangan sampai salat kita hanya sekedar begitu aja. Kita minta di dalam salat itu agar ketika kita berdoa Allah SWT kabulkan. Dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita butuh Allah SWT, maka salah satu hubungan kita kepada Allah SWT dengan berdoa. Jadi hubungan kita kepada Allah SWT, doa. Dan salat itu adalah as-salat, sesungguhnya kalau kita lihat salat itu adalah ad-doa. Jadi salat itu secara bahasa as-salah ad-doa. Kenapa? Karena di dalam salat itu ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat ketika dihisab salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisab kita. Sehingga dengan melalui salat, wasilah salat, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.